Hai, halo, assalamualaikum teman-teman dan teman-temanku semua. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi ya dengan aku Ira Windari. Bagi yang baru kenal atau menemukan channelku ini, perkenalkan ya teman-teman, namaku Ira Windari. Ini adalah channel keseharianku ya. Aku sering ajak jalan-jalan tipis teman-teman dan mengikuti keseharian aku. Terima kasih yang sudah support aku sampai sekarang ini. Terima kasih untuk kebaikan teman-temanku semuanya. Ini aku melanjutkan ceritaku selanjutnya teman-teman. Ini adalah hari keduaku di Makassar. Ini dari lantai kamarku, lantai 8 Hotel 4 Point by Sheraton Makassar. Nah, seperti rutinitas biasa ya teman-teman, bangunnya pagi dan tadi melihat sunrise, dan selanjutnya ini aku harus bergegas untuk turun ke bawah untuk sarapannya teman-teman. Nah, ini menuju restonya Hotel 4 Point by Sheraton Makassar. Nah, di Makassar ini terkenal dengan makanan-makanan enak ya teman-teman, dan ini hidangannya tuh banyak banget, beneran kulinernya itu banyak banget. Pengen deh semua dicobain. Nah, untuk teman-temanku yang mungkin berasal dari Makassar mesti tentu tahu banget ya menu-menu ini apa namanya. Tapi bagi aku yang orang Jawa yang baru pertama kali ini ke Makassar, menyebut nama menu-menunya itu susah loh teman-teman. Nah, ini ya mulai dari berbagai macam aneka teh ya, teh kopi ini ada disajikan. Nah, kemudian aku ambil kopi ya, dan ini aku ambil cemilan. Sebenarnya bingung ini apa gitu kan, belum pernah makan, tapi saking penasarannya kapan lagi. Nah, ini aku akan mencoba. Ini yang sedang aku antri ini sup ikan ya teman-teman. Nah, untuk nama Makassarnya adalah Palu Kaloa. Bagi teman-temanku semuanya yang kemarin sempat komen di video aku sebelumnya atau di saat aku premiere, ada Kak Ewi Sasmita yang komen ya waktu itu, Kak Ira mumpung di Makassar jangan lupa icipin palu butung, kemudian palu mara, ada coto, dan masih banyak banget, ada mie titi juga. Nah, ini ya Kak Ewi, aku sengaja record untuk berbagi ke teman-teman. Ini berbagai kuliner yang aku icipin di Makassar, khususnya di Hotel 4 Point ya teman-teman, yang disajikan di Hotel 4 Point ini. Dan memang benar makanannya itu enak-enak. Makassar itu berlimpah makanan enak. Dan aku lihat memang di Hotel 4 Point ini, Hotel Bintang 4 ini, rata-rata komennya untuk makanannya itu memang enak-enak banget loh teman-teman. Ini tuh aku sampai bingung beneran. Tapi saking penasarannya, maaf ya teman-teman, jangan dibully. Aku pengen icipin hampir semua, pengen aku icipin. Yang pertama ini nasi merah. Aku nggak tahu ini nasi merah ini bahan pewarnanya apa, tapi bagi aku sih agak terasa aneh ya. Fokus kameranya agak kurang nih. Nah, ini sayur apa ya, terong ya, sayur terong. Kemudian ada tumis kacang panjang, mie kuning. Kemudian ada macam-macam deh. Nah, ini mie titi ya teman-teman. Ya Kak Ewi, ini mie titi ya. Yang kemarin aku icipin. Ada bubur juga. Pokoknya rasanya itu manis ini ya, manis. Pokoknya campur aduk lah. Saking ini ya teman-teman. Maaf loh ya, jangan dibully. Pokoknya mumpung di sini aku pengen icipin banyak hal, pengen belajar, pengen tambah pengalaman tentang banyak hal di Makassar walaupun dalam waktu yang sangat terbatas ya teman-teman. Nah, ini aku menikmati cemilan khas Makassar. Ya aku campur aduk aja nggak apa-apa, yang penting bisa icipin karena memang waktunya kan ini ya teman-teman terbatas ya, waktu sarapan juga terbatas karena akan segera ada kelas. Jadi sebisa mungkin tanpa berlama-lama icipin apa yang pengen diicipin, dan itu akan jadi oleh-oleh ya di waktu yang akan datang ketika aku sudah simpan di YouTube seperti ini. Nah, bicara tentang sarung, kain sarung ya teman-teman, ini tuh kain songket, kain sarung, kain sutra khas Makassar, baju adat ya teman-teman. Dan tadi juga ada saudara-saudara kita yang menggunakan baju adat. Alhamdulillah bertemu dengan bunda-bunda PAUD dari Nusantara. Jadi
belajar banyak hal di sini ya teman-teman. Nah, tentang mungkin ada yang tahu atau mungkin ada yang penasaran ini sebenarnya aku acara apa gitu kan sampai tugas ke Makassar itu ya. Nah, itu tentang gerakan transisi PAUD ke SD ya teman-teman. Jadi pengen sekali sih aku menyampaikan juga kepada teman-teman, apalagi komunitasku banyak ibu-ibu ya, ibu muda, hai mam, hai bunda semuanya. Nah, bagi anak-anak yang bagi bunda-bunda atau mam yang punya balita, anak usia TK yang akan ke SD itu, di sini ada masa transisi ya teman-teman, dari PAUD ke SD, masa peralihan, masa penyesuaian. Yang masing-masing anak itu punya kehebatan, punya kecerdasannya masing-masing gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan untuk anak-anak PAUD itu sudah bisa calistung ya teman-teman, sudah bisa baca tulis hitung. Dan bagi SD pun saat ini dilarang atau tidak diperbolehkan ketika tes anak-anak dari PAUD masuk ke SD itu dilarang untuk mengadakan tes calistung. Karena apa? Sebenarnya anak-anak kita itu belum saatnya untuk belajar calistung, tapi mengenal boleh. Nah, dengan cara-cara bermain tentunya, jangan rampas hak anak untuk bermain ya, dengan memaksakan mereka harus sudah bisa baca tulis hitung saat PAUD dan mau masuk SD. Percayalah, mereka punya kecerdasan yang luar biasa. Mereka nanti akan bisa dengan sendirinya, dengan proses tentunya yang tidak membuat anak-anak kita menjadi trauma itu. Nah, misi inilah ya teman-teman yang kita belajar bersama di bimbingan teknis gerakan transisi PAUD ke SD. Nah, nanti gerakan kita akan seperti apa? Nah, nanti ditunggu ya sebelum penerimaan peserta didik baru. Nah, seperti itu. Nah, saat ini yang bicara ini adalah Bunda PAUD ya teman-teman. Kebetulan alhamdulillah pengalaman yang sangat berharga bagi aku bertemu dengan bunda-bunda PAUD yang hebat. Jadi kalau Bunda PAUD itu adalah ibu bupati ya teman-teman, atau istri bupati atau wakil bupati, seperti itu. Nah, Bunda PAUD mempunyai misi yang sangat besar ya dalam proses keberhasilan transisi PAUD SD ini ya teman-teman. Nah, beliau sebagai ibu satu kabupaten tentunya akan mempunyai peran yang sangat besar ya untuk ikut mensukseskan gerakan transisi PAUD SD. Nah, setelah itu kita makan siang nih. Makan siang kita apa? Nah, ini dia, ada mie kuning ya teman-teman. Nah, ini tuh aku juga baru pertama kali makan. Ini kita icipin dulu ya. Nah, ini kebetulan aku duduk semeja ya dengan Bunda PAUD dari Nagekeo dan Ibu Bunda PAUD dari Kabupaten Ngada ya, NTT. Nah, ini dia tadi menuku teman-teman, sambil aku bercerita banyak dengan beliau-beliau. Nah, ini tuh aku tadi ambil menu yaitu mie cakalan dan coto Makassar teman-teman. Jadi nggak afdol ya kalau ke Makassar nggak menikmati menu khasnya yaitu coto Makassar, yang insya Allah mudah-mudahan ini asli kan, karena memang makanya di Makassar ya. Kemudian ini palu butung. Bagi yang penasaran palu butung itu apa, nah ini dia teman-teman, es seperti ini. Nah, ini tuh ada pisangnya, kemudian dengan saus khas yang memang hanya ada di Makassar. Ini sausnya itu terbuat dari pisang ya teman-teman. Aku lupa pisang apa, tapi hanya mungkin jenisnya pisangnya hanya ada di Makassar juga ya. Nah, ini menu makanku dan siangku ya, masih seperti yang kemarin, seperti yang tadi juga campur aduk, karena sedikit-sedikit aku pengen tahu, pengen istilahnya pengen tahu lah ya menu. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you.
Can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Transisi PAUD SD yang menyenangkan. Dan ini langsung ke menu coffee break ya teman-teman. Ini cemilan lagi yang keluar. Nah, ini menuku adalah risol ya, risol isi ikan, dan ada juga brownies ya teman-teman, atau cake ya. Nah, kembali ke materi. Ini sedang di jeda acara, kita senam bersama untuk refreshing ya teman-teman. Nah, inilah sebagian kecil dari cerita pengalamanku hari kedua saat mengikuti BIMTEK di Makassar ya teman-teman, bertemu dengan beliau-beliau Bunda PAUD dari NTT. Dan terima kasih untuk teman-temanku semuanya. Videonya aku cukupkan sekian ya. Terima kasih. Thank you for watching. Bye. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.